Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami adalah mahasiswa Stikes Pantirapi. Di sini, kami akan memberikan edukasi mengenai adaptasi kebiasaan baru di tempat ibadah. Pastinya, kalian sudah penasaran bukan? Yuk disimak video berikut. Kita sekarang bergerak menuju masa adaptasi kebiasaan baru. Maka dari itu, sangatlah penting memahami apa artinya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, adaptasi kebiasaan baru merupakan proses bertahap yang tergantung pada situasi di daerah masing-masing. Menurut para ahli, adaptasi kebiasaan baru ini dapat berubah dengan cepat bila lebih banyak orang yang terkena COVID-19. Tempat dan fasilitas umum merupakan lokus masyarakat beraktivitas untuk mendukung perekonomian dan keberlangsungan hidup, namun berpotensi menjadi lokus penyebaran COVID-19. Perlu kita ketahui, penyebaran virus ini adalah karena partikel virus yang mengenai mata, hidung, dan juga mulut. Yang perlu kita tekankan adalah adaptasi kebiasaan baru bukan berarti kembali ke kehidupan normal dan melakukan segala aktivitas sama seperti sebelum pandemi. Adaptasi kebiasaan baru adalah cara kita merubah perilaku, gaya hidup, dan kebiasaan. Selanjutnya, ada adaptasi kebiasaan baru di tempat ibadah. Setelah berbulan-bulan kita melakukan kegiatan dari rumah masing-masing seperti bekerja, belajar, dan beribadah. Kini pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk boleh melakukan kegiatan di luar rumah, meskipun harus memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk beribadah di rumah ibadah contohnya. Kita boleh beribadah kembali di rumah ibadah masing-masing sesuai kepercayaan kita, tetapi dengan memperhatikan beberapa protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan selama adaptasi kebiasaan baru di tempat ibadah. Yang pertama, pastikan badan kita dalam keadaan sehat, tidak sedang demam, flu, ataupun gejala penyakit lainnya. Jadi, jika badan kita sedang tidak fit atau tidak sehat, maka sebaiknya kita ibadah dari rumah terlebih dahulu. Yang kedua, kita wajib selalu pakai masker, yang pastinya kita gunakan masker dengan benar. Yang ketiga, hindari kontak fisik dengan umat yang lain. Misalnya, tidak perlu bersalaman ketika bertemu dengan orang lain. Yang keempat, jaga jarak minimal 1 meter dengan umat yang lainnya. Saat beribadah, jarak antara kita dan umat yang lainnya harus dijaga. Selanjutnya adalah yang kelima, yaitu bawa alat ibadah sendiri dari rumah. Nah, kita perlu untuk membawa alat ibadah sendiri dari rumah sehingga kita mengurangi faktor risiko menyentuh barang milik orang lain ya. Kita tidak tahu orang lain itu terpapar COVID-19 atau tidak. Sehingga kalau kita meminjam barang dari mereka, kita tidak tahu apakah kita terpapar COVID-19 atau tidak. Jadi, biasakan untuk membawa alat ibadah sendiri dari rumah ya. Lalu yang keenam adalah langsung pulang usai kita beribadah. Nah, setelah kita beribadah, kita harus ingat bahwa kita harus menerapkan physical distancing atau social distancing. Kenapa? Jangan berkerumun dan juga jangan berkelompok karena kita dapat menjadi penularan virus-virus baru. Kita tidak tahu status kesehatan orang di luar sana seperti apa. Apakah mereka terpapar COVID atau mereka tidak terpapar. Kita harus lebih teliti ya. Jadi, jangan untuk berkerumun atau berkelompok. Lalu yang terakhir adalah selalu mencuci tangan. Nah, kita perlu untuk mencuci tangan sebelum dan juga sesudah beribadat. Kita tidak tahu di tangan-tangan kita ini apakah menempel virus, bakteri, dan juga kuman-kuman yang dapat menyebabkan penyakit seperti contohnya virus COVID-19 yang dapat masuk ke dalam tubuh kita melalui mata dan juga mulut. Kita perlu mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air mengalir ya. Kenapa? Karena agar kuman-kuman, bakteri dan virus di tangan-tangan, di telapak tangan kita ini dapat mati dengan air dan juga dengan sabun. Nah, kita juga harus menggunakan cuci tangan 7 langkah ya, sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi, ayo kita lawan COVID bersama. Semakin kita mematuhi protokol kesehatan, semakin cepat pula pandemi COVID ini berlalu. Kita bisa, kita sehat bersama kelompok 6.